Ya, baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, KKN reguler mahasiswa Universitas Haloleo tahun 2020 yang dilaksanakan mulai hari ini tanggal 16 November tahun 2020 sampai dengan 15 Desember tahun 2020 saya nyatakan dilepas dengan resmi. Silakan berinteraksi dengan masyarakat, silakan berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Berikan kontribusi Universitas Haloleo untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Universitas Haloleo melaksanakan kegiatan KKN di tanggal 15 November sampai 15 Desember 2020 yang dibagi menjadi beberapa kelompok dengan lokasi KKN yang berbeda-beda. Kami dari kelompok KKN Universitas Haloleo yang berlokasi di Kelurahan Petoaha, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, mengangkat tema tentang pembuatan tempat sampah berbahan dasar bambu untuk mengurangi dampak negatif dari sampah serta menjaga kebersihan lingkungan di Kelurahan Petoaha, Kecamatan Nambo. Pelaksanaan KKN di tengah pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat peserta KKN untuk mengabdi kepada masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pelepasan yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2020 dilakukan secara daring bagi peserta dan luring bagi perwakilan peserta serta pihak akademisi Universitas Haloleo. Setelah pelepasan dilaksanakan secara keseluruhan di tingkat universitas, dilanjutkan dengan lepas sambut mahasiswa KKN di Kelurahan Petoaha yang dihadiri oleh seluruh perangkat lurah dan juga dihadiri oleh masyarakat setempat. Mungkin dari teman-teman mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan. Saya persilakan. Kelurahan Petoaha yang terletak di Kecamatan Nambo, Kota Kendari, merupakan kelurahan yang terdiri dari 5 RW dan 12 RT dengan mayoritas penduduk kebanyakan sebagai nelayan. Di Kelurahan Petoaha sendiri terdapat pabrik mineral, gudang reparasi gas, penambangan pasir dan batu kerikil, sehingga warga sekitar yang mulanya hanya bekerja sebagai nelayan mempunyai pekerjaan lain yaitu sebagai buruh pabrik. Kelurahan Petoaha juga memiliki beberapa pelaku UMKM meskipun jumlahnya masih sangat sedikit. Namun, tetap ada dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan lembaga atau organisasi pengembangan kreativitas dan ekonomi, salah satunya adalah Oxfam, sehingga selaras dengan program kerja yang telah kami ajukan. Selama pelaksanaan program kerja, masyarakat Kelurahan Petoaha memberikan respon yang baik terkait program kerja yang diadakan. Dalam pelaksanaan KKN di Kelurahan Petoaha, terdapat beberapa program kerja yang berhasil diselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Berikut program kerja yang kami jalankan selama program KKN reguler 2020. Pada tanggal 16 sampai 20 November 2020, kami melakukan kunjungan ke Kelurahan Petoaha untuk melaporkan kegiatan yang akan kami laksanakan. Kemudian, kami juga melakukan rapat pembahasan program kerja. Di tanggal 21 November 2020, kami melakukan finalisasi program kerja yang akan dilaksanakan selama masa KKN bersama perangkat lurah dan beberapa masyarakat Kelurahan Petoaha. Kita juga sampaikan kan kita berkolaborasi kan. Iya. Jadi di posko ini kerja karena di beberapa tim ada program-program kerja yang mirip, boleh dikatakan hampir sama Pak. Jadi kita setarakan saja penyelesaian. RAB-nya seolah gambarnya sudah selesai.
Di hari yang sama, kami langsung membersihkan rumah warga yang akan dijadikan posko untuk tempat kami tinggal selama KKN. Sore harinya, kami mencari kayu dan bambu untuk bahan baku pembuatan tempat sampah. Pada tanggal 22 November 2020, kami bersama warga RW 1 dan RW 2 melakukan senam sehat di pagi hari. Kami mengajak beberapa warga terdekat untuk ikut bergabung. Namun, respon masyarakat masih kurang. Di minggu kedua, pada tanggal 29 November 2020, senam sehat kembali kami adakan dengan lokasi yang berbeda, yaitu terletak di RW 5, tepatnya di ruang terbuka hijau Thalia. Minggu kedua ini banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi. Hal ini dikarenakan lokasi ini biasa dijadikan sebagai tempat rekreasi oleh warga sekitar. Di minggu terakhir pada tanggal 13 Desember 2020, pelaksanaan senam sehat tetap kami laksanakan di ruang terbuka hijau Thalia. Kegiatan senam sehat ini dirangkaikan dengan pembagian masker. Selama pelaksanaan senam sehat tidak ada kendala yang signifikan yang menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut. Pada tanggal 30 November 2020, kami melakukan pengajaran kepada anak-anak pesisir di RW 4 dan RW 5. Pengajaran yang kami lakukan adalah mewarnai objek seperti hewan dan buah yang bertujuan untuk melatih fokus warna yang sesuai dengan gambar objek. Kemudian pengajaran dilanjutkan pada tanggal 2 Desember 2020 di RW 4 dan RW 5. Masih dengan target yang sama, yaitu anak-anak sekolah dasar dengan usia 6 sampai 11 tahun. Pengajaran berikutnya dilakukan pada tanggal 4 Desember 2020, yaitu mewarnai objek yang seperti bunga dan benda. Lalu di tanggal 10 Desember 2020, kami melakukan games edukasi dengan target anak usia dini dimulai dari 6 sampai 11 tahun. Games yang kami adakan adalah bermain puzzle yang ditempelkan pada objek dengan bahan puzzle memanfaatkan sampah plastik. Kegiatan pengajaran ini berakhir pada tanggal 13 Desember 2020 dengan sebuah lomba cerdas cermat yang diikuti oleh anak-anak. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kendala yang kami alami adalah mengajak anak-anak untuk dapat mengikuti dengan baik. Untuk mengatasi hal ini, kami melakukan pendekatan dengan pola pengajaran kreatif, yaitu memanfaatkan games yang melibatkan perilaku aktif anak. Jangan diketawain. Gantengnya Jika, gantengnya. Gantengnya Jika. Chico. Oke, tepuk cinta dulu untuk teman-teman yang sudah maju. Tepuk cinta. Malas Pada tanggal 23 November 2020, kami melakukan survei kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil dengan tujuan mengumpulkan informasi mengenai proses penjualan dari produk yang mereka hasilkan. Survei ini dilakukan selama 3 hari, yaitu di tanggal 23, 24, dan 26 November. Dan di tanggal 1 Desember 2020.
Kemudian, pelatihan kami adakan di tanggal 5 Desember 2020 yang bertempat di Balai Kelurahan Petoaha. Namun, saat pelaksanaan, jumlah peserta pelatihan sangat sedikit dan sama sekali tidak mencapai target. Untuk mengatasi hal ini, kami mengubah metode pelatihan dengan cara mengunjungi rumah warga yang memiliki usaha. Untuk hasil dari metode ini cukup baik, sehingga pelatihan kami dapat selesai dengan tepat waktu. Pelatihan kami adakan di tanggal 8 Desember 2020 yang bertempat di RW 1 dan tanggal 9 di RW 2 bersama ibu-ibu kelompok usaha Petoaha. Nah, nanti yang kita akan untuk bikin satu toko seperti ini, itu kita bisa masuk di Halt ID. Kalau misalnya yang sudah pakai Facebook itu bisa di jualan orang atau yang kita suka cari biasa di sini. Nah, di sini memang sudah ada fitur toko, berarti kan yang kita lihat toko orang. Nah, kalau kita mau juga toko kita bisa dilihat orang, kita bikinnya nanti di sini. Ada di sini yang namanya fitur halaman. Nah, kalau kita sudah masuk di icon sini tadi, kita kan ketemu yang ini, yang gambar seperti bendera. Cari banyak, ada beberapa kategori. Di sini pertama yang bisa pilih itu produk atau dia tentang apa. Jadi kalau misalnya orang nanti udah klik di Facebook kayak cari kue, dia langsung muncul tokonya kalau ada ininya. Bisa juga tidak ada, tapi susah nanti dicari. Nah, nanti kan kita mau iklan, nah nanti iklannya salah-salah. Di tanggal 25 November 2020, kami juga mengadakan kegiatan sosialisasi COVID-19 dan pembuatan hand sanitizer. Selama pelaksanaan kegiatan ini, masyarakat sangat antusias dan mengikuti kegiatan dengan baik. Ya, karena sabun padat yang dipakai bergilir 10 orang misalnya, itu kemudian tidak baik juga. Sehingga menginstruksikan hal yang sama, Pak. Dan alhamdulillah, karena berbahaya kami rasa jika menyiapkan sabun padat, Pak, karena penggunaan yang bergantian. Di tanggal 27 November 2020, kami mengadakan kegiatan Jumat Bersih. Kegiatan Jumat Bersih ini merupakan kegiatan mingguan. Kegiatan ini diawali dengan melakukan bersih-bersih di kantor kelurahan, dilanjutkan pada tanggal 4 dan 11 Desember 2020 dengan lokasi yang berbeda-beda. Udah mau ciri-ciri mau keluar nih. Belum. Jangan gak cari kembali itu karena panas. Di tanggal 28 November 2020, kami melakukan sosialisasi lingkungan tentang tempat sampah yang ramah lingkungan. Sosialisasi ini dilanjutkan dengan pembagian tempat sampah di masing-masing RW. Dalam pelaksanaannya, warga cukup antusias dan diharapkan muncul kesadaran warga untuk bisa lebih menjaga lingkungan. Tanggal 29 November 2020, dilakukan persiapan pemasangan tempat cuci tangan. Selanjutnya di tanggal 30 November, tempat cuci tangan yang sudah siap langsung dibagikan kepada masyarakat melalui masing-masing RW. Di tanggal 6 dan 7 Desember 2020, persiapan pembuatan papan himbauan larangan membuang sampah dan nama-nama batas wilayah RW.
Dan di tanggal 12 Desember 2020 dilakukan pemasangan himbauan dan batas wilayah di Kelurahan Petoaha. Memang tidak mau panik 3 kamera Pak. Kita juga. Bawa-bawanya. Tolak pencitraan. Oke, tolak pencitraan. Di tanggal 9 Desember 2020, kami mengolah lahan kosong PKK sebagai kebun tanaman obat keluarga atau TOGA. Tanam. Iya, tanam pakai batu-batu nih. Begini tingginya? Iya. Sangat tinggi tuh dengan Terlalu pendek sih. Di tanggal 13 Desember, kami mengadakan lomba bola kaki bersama anak-anak yang ada di Kelurahan Petoaha. Dan di tanggal 14 Desember, finalisasi program kerja dengan pemasangan struktur organisasi Kelurahan Petoaha. Dan pada tanggal 15 Desember 2020, kami mengadakan Malam Ramatama sebagai bentuk perpisahan dan bukti selesainya seluruh proker yang dibuat. Acara tersebut dihadiri oleh perangkat lurah dan masyarakat setempat, serta dosen pembimbing lapangan. Dengan adanya acara Malam Ramatama ini, maka berakhir sudah kegiatan KKN reguler 2020 Universitas Halu Oleo. Adapun kesan selama menjalani KKN di Kelurahan Petoaha itu sebenarnya merupakan penerapan bidang ilmu kami, yang mana kami itu menerapkan beberapa bidang di tempat KKN kami, seperti bidang kesehatan, bidang lingkungan, bidang pendidikan, dan bidang teknologi. Untuk tempatnya sendiri yang membuat kami berkesan sebenarnya adalah timbulnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, yang mana sebenarnya itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah di lautan, kemudian membuang sampah di genangan di bawah rumah. Nah, dari situ kami memberikan edukasi bahwa membuang sampah di lautan itu dapat menyebabkan pencemaran lautan serta menimbulkan penyakit untuk anak-anak dan juga lansia. Adapun pesan kami yakni selama KKN ini semoga ilmu kami dapat diterima oleh masyarakat, dan adapun walaupun kami telah pulang dari tempat KKN, semoga ilmu kami di sana tetap diterapkan, dan kami harapkan tidak hanya sampai di sini saja, ilmu yang kami terapkan semoga bisa kami aplikasikan juga di tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfadila Badwi, salah satu mahasiswi dari Universitas Halu Oleo jurusan Teknik Informatika. Kesan dalam proses pelaksanaan KKN reguler ini, kami menjalankan beberapa program kerja. Di antaranya yaitu pembuatan tempat sampah yang berbahan dasar bambu dan pengangkut jaring sampah. Dalam proses pelaksanaannya, kami menggunakan cara yang kreatif agar minat warga dapat tertarik. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga Petoaha yang telah mendukung program kerja yang kami jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan kesan saya selama melakukan kegiatan di Kelurahan Petoaha, yaitu kesan saya sangat senang dan bangga bisa melakukan kegiatan yang dibantu oleh masyarakat di sana yang mau welcome kepada kami dan juga bekerja sama untuk menyelesaikan program kerja kami. Dan kemudian selama kami berada di Kelurahan Petoaha, kami bisa mendapatkan pelajaran penting, yaitu arti
saling menghargai, saling menjaga dan menghormati antar sesama, bukan hanya kepada kami saja, tetapi kepada juga masyarakat yang ada di sana. Kemudian kesan saya selama melakukan kegiatan KKN kepada teman-teman, tetap semangat untuk menjalankan perjuangan untuk menyelesaikan kuliahnya. Kemudian untuk desa sendiri, masyarakatnya untuk tetap menjalin kekompakan kerjasama untuk bagaimana mengubah Kelurahan Petoha menjadi jauh lebih baik lagi ketimbang yang sekarang, terutama di bidang lingkungannya, agar tidak lagi membuang sampah sembarangan, karena Kelurahan Petoha sendiri pernah menjadi kelurahan yang paling kumuh di Kota Kendari. Untuk itu saya harap masyarakat di sana itu bisa mempertahankan kebersihan. Dengan begitu Kelurahan Petoha menjadi kelurahan yang bersih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat beruntung bisa melaksanakan kegiatan di Kelurahan Petoha karena saya pribadi merasa sangat diterima oleh masyarakat Kelurahan Petoha. Masyarakatnya yang ramah, selalu tersenyum ketika melihat kami di jalan maupun melakukan kegiatan KKN. Terkhusus kepada Kepala Lurah Petoha yang sangat welcome menerima kami, sangat memberikan keleluasaan dalam melaksanakan kegiatan program kerja yang kami jalankan. Harapan saya, semoga Kelurahan Petoha semakin maju ke depannya, dan semoga masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dapat menjalankan pola hidup sehat dan jangan membuang sampah ke laut. Oke, terima kasih. Dadah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alim, NIM 1S1171048. Saya dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, dan juga salah satu peserta KKN reguler tahun 2020. Di sini pesan dan kesan saya saat mengikuti KKN reguler kali ini. Pertama, KKN ini merupakan kesempatan buat saya untuk langsung terjun ke masyarakat dan juga menjadi wadah untuk mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang saya dapatkan dari bangku perkuliahan. Untuk kesannya sangat menyenangkan tentunya, ya, karena bisa bertemu langsung dengan masyarakat yang baik dan juga sangat menerima kami, dan tentunya banyak pengalaman baru. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan kegiatan KKN dari kelompok kami serta testimoni dari masing-masing anggota kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe and stay healthy.